Ya, terima kasih atas waktunya. Salam jumpa kapanpun dimanapun kalian berada. Jadi saya belum buat bahannya di sini ya, bahan untuk yang 10. Tapi kalau kita lihat di RPS kalian adalah bagaimana melakukan di komunikasi visual adalah bagaimana kamu melakukan analisis visual tapi dengan menggunakan teori semiotika. Nah, ini adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam semiotika. Sebenarnya kalau kamu buka di Google Scholar dan kamu tulis semiotika Google Scholar di sini, itu isinya banyak banget tentang semiotika. Saking banyaknya dosen di UPN udah nggak mau semiotika, bukan karena muak, tetapi ternyata untuk menguji suatu bentuk analisis semiotika itu tidak ada pijakan yang jelas. Jadi terjadi banyak perdebatan. Jadi ada makna di balik makna dan sebagainya ya. Ini ada semiotika film, ada semiotika ini dan sebagainya. Nah, kita nggak usah panjang-panjang, cukup sekitar 10 sampai 20 menit aja kuliahnya. Dan ini adalah sebenarnya karena ini adalah bagian dari mata kuliah, ya memang nggak boleh banyak-banyak, apalagi ini online. Kalau online lebih baik pendek-pendek aja gitu. Nah, ini adalah bagian kedua. Mungkin bagian pertamanya akan saya buatkan, dan di situ sebenarnya di bagian pertamanya itu nanti saya akan tapingnya, yang buatnya itu akan membahas kuliah hasil dari tugas-tugas kalian. Itu ya. Nah, ini adalah hasil kedua, cukup 20 menit aja. Nah, kenapa semiotika itu penting dalam visual komunikasi dan menjadi the epitome, jadi yang paling tingginya dalam semiotika, karena itu adalah kajian yang paling penting sebenarnya. Saya ngajar semiotika di kampus lain, saya belum saya belum diberikan kesempatan untuk ngajar semiotika di UPN karena ya kan ada banyak dosen-dosen lain, dan saya lebih lebih ya, maksudnya saya enjoy banget ngajar semiotika karena ini penting banget untuk dimaknai ya secara bersama. Coba kita lihat ini seperti apa. Oke. Semiotika itu sebenarnya ada semiotika Charles Sanders Peirce, di Sanders Peirce ya, disebutnya Peirce, dan adalah Ferdinand de Saussure. Saya udah ngasih ini ya di bahan kuis kalian, walaupun kalian belum diberikan ininya, diberikan apanya tuh, belum diberikan materinya. Jadi saya ngasih pertanyaan bagaimana menyebut ini ya, Charles Sanders, tulisannya Peirce tapi sebenarnya dipanggil Peirce. Nah, kenapa ada semiotika dan semiologi? Karena ternyata dari dua orang yang berbeda. Kalau semiologi itu tradisi dari tradisinya uh, uh, saya lupa ya, tradisi Eropa ya. Semiotika itu tradisi yang berkembang di luar Eropa, yaitu di Amerika. Tradisi di Eropa dan tradisi di Amerika tentu menarik banget bagaimana cara pandangnya, dan itu diperlukan saya sendiri agak ya, kemudian mereka pasti berbeda kan, tapi bedanya sampai di mana, efeknya sampai mana. Ini silahkan nanti kalian baca. Kalau Ferdinand de Saussure, dia menggunakan cara berpikir namanya diadik, jadi dua, dialog, jadi two-sided ya. Tapi kalau Charles Sanders Peirce, dia menggunakan cara berpikir namanya triadik, jadi menggunakan bentuk pemikirannya tiga, dan itu tidak berhenti-henti. Kalau ini membentuk suatu lingkaran, kalau ini membentuk segitiga, tapi segitiganya ya firstness, secondness, thirdness, dan kemudian dia ngebangun suatu cara berpikir yang tidak berhenti. Tapi sebenarnya kita semua tidak pernah berhenti berpikir ya, sama juga dengan
Ferdinand de Saussure. Ada 2 dan 3. Konsepnya diadik itu adalah bahwa semua hal ini saling berkorelasi dan penciptaan maknanya itu disubjektifikasikan dengan 2 hal, yaitu ada yang mental, ada yang material. Ketika kita ngobrol juga kita berbicara masalah mental dan material. Materialnya adalah suara, ya, verbal, mungkin mata. Nah, ini bentuk mental konsep. Tapi ketika menyebutkan material konsep, mental konsep, itu kalian memperhatikan cara saya bicara. Cara saya bicara juga dipengaruhi oleh bagaimana pembawaan saya dari dalam. Maka kalau saya emosi, nah itu juga penyampaiannya agak berbeda. Diadik itu pada intinya mereka menaruh semua jenis kata-kata atau semua jenis label-label yang dimasukkan ke dalam kamus atau korpus. Kamu punya kamu sendiri, saya juga punya kamu sendiri. Saya tidak sampai saat ini belum paham apa arti dari gimmick. Gimmick itu apa? Ternyata gimmick itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang dipakai untuk membuat orang menjadi menarik gitu ya, seperti jam tangan, topi dan sebagainya, itu gimmick, tapi substansinya tidak ada. Jadi sesuatu yang sifatnya superficial, ya, bisa dilihat secara tampilan depan, tampilan belakangnya tidak ada, substansinya tidak ada. Nah, semua itu dikonseptualisasikan dari kumpulan-kumpulan konsep ini. Menarik bagaimana kita seingat saya sudah tahu bahwa ketika saya ngomong sesuatu dalam bentuk konsep itu tidak berarti mutlak. Jadi bisa saja, saya selalu ngomong ya mungkin aja ya, bisa saja. Karena saya selalu menaruh sesuatu itu bisa benar bisa tidak, selalu seperti itu. Bisa benar bisa tidak. Tapi ada kecenderungan kepada saya untuk itu cenderung salah, itu cenderung benar. Tapi saya tidak mungkin mengatakan bahwa itu 100% benar. Tapi saya selalu dalam posisi mengajak Anda untuk bisa ikut dalam keyakinan saya sendiri gitu. Dan itu terkait dengan kumpulan-kumpulan kata ini yang ada di kepala saya. Ini konsepnya diadik seperti itu. Jadi kata-kata dikumpulin dan kemudian kita merepresentasikan apa yang ada di realitas ini. Diadik seperti itu. Lalu kemudian triadik seperti apa? Triadik itu adalah bahwa ada konsep waktu, pengalaman ya yang berbeda di setiap ruang dan waktunya. Saya melihat mobil itu mengikat saya pada menyetir itu mengikat saya sendiri. Nah, artinya mobil itu menyendiri. Saya menyetir malam-malam dan sebagainya, dan kemudian sampai dengan city pop. Karena apa? Karena saya hanya melihat mobil. Kok nyambungnya ke sini? Nah, otak tuh cara kerjanya kayak begitu. Tapi sambil ngomongin mobil ke city pop, saya juga sampai bertanya-tanya kok mobil bisa ke sampai city pop ya, itu seperti itu. Nah, ini kecenderungan kalian untuk semakin Anda memiliki pengalaman yang banyak, itu semakin kalian ngebentuk pengalaman yang ini. Bayangkan hanya dimulai dengan masalah kecil itu berkembang menjadi hal yang banyak. Ini adalah lore dari Amerika. Kalau kamu bisa lihat di sini, saya lupa nih gambarnya apa ya. Kamu bisa lihat nggak ini gambarnya? Coba. Kok ada gambarnya Mary Magdalene, dari Magdalene gambarnya Yesus gambar salib kepada Ku Klux Klan, ada lynching. Kamu tahu lynching? Ya, ini adalah orang-orang hitam yang digantung di pohon, ya. Gara-gara hanya melihat apa hubungannya orang-orang ganti orang. Martin Luther King ingat dari JFK ingat dari si siapa namanya nih, si perempuan ini, Marilyn Monroe, terus saja terus. Dari hanya melihat bintang. Nah, kalau kumpulan-kumpulan diadik itu terkumpul alas kata-kata yang dimasukkan ke dalam sini, dan itu disebutkan dalam bentuk ujaran, diujarkan, disampaikan. Tapi kalau misalkan triadik itu dia akan terus-terusan berjalan gitu
ya, sampai pada akhirnya muncul suatu kebermanfaatan. Munculnya adalah kebermanfaatan. Ujungnya adalah manfaat. Kalau misalkan diadik, ujungnya adalah diujarkan, disebutkan, dan itu bentuk mediknya. Nah, kedua-duanya sama aja nih. Semuanya sama-sama mikir. Kalau ini mikir dari kata-kata, yang jadi pengalaman, nih sama aja kan. Emang apa bedanya kumpulan dari kata-kata dengan cara berpikir? Sama aja, ngejelimet, dua-duanya sama-sama ngejelimet. Nah, sama-sama dua-duanya juga ada suatu output. Outputnya adalah pragmatisme. Yang satunya lagi adalah ujaran. Sama aja, harus ada materialisme, harus ada munculnya, harus ada kemunculan di dunia nyata ini, harus ada. Kalau si Saucer adalah diujarkan, ya maksudnya jelas. Tapi kalau misalkan dia, kejelasan ini kalau ada manfaatnya. Kumpulan-kumpulan pemikirannya Peirce adalah dari Plato, Aristoteles, Stoik, ya, Hobbes, Locke, dan Thomas Reid. Sedangkan untuk si Saucer, John Locke, William of Ockham, sama Saint Augustine. Tapi semua sama-sama aja ya, Stoik sama, kalau kamu paham ya, ini Occam's Razor, dan ini adalah pragmatism. Jadi dua-duanya membentuk suatu perahu. Nah, perahu-perahu ini kemudian membentuk inspirasi-inspirasi yang keberlanjutan. Ini orang-orang terkenal yang dipengaruhi oleh pemikiran kedua orang ini. Sebelah sini Peirce itu lahir orang-orang Amerika pada umumnya ya. Fish, Sebeok, Richard Morris. Sebelah sini, ini orang-orang hebat. Budyard, Foucault, Derrida, Levi Strauss, sama Barthes. Dan di antara mereka yang menggabungkan kedua adalah Jacobson sama Umberto Eco. Ini menarik ya, ini Umberto Eco jenggotan seperti ini. Kita lihat ini, kita ambil yang paling kamu kenal, yang mana saya sih paling kenal Derrida sama Barthes. Saya kenal dengan Umberto Eco. Umberto Eco itu pernah membuat suatu buku ya. Nah, ini dia. Mirip nggak sih? Nggak mirip. Mirip nggak? Kagak mirip. Tapi kalau saya sih udah tahu ya, ini Umberto Eco. Mirip nggak mirip? Ya mungkin ini kali Umberto Eco yang dimaksud ya. Si laki-laki brewok dengan jenggot seperti ini ya. Nah, itu dia tuh. Umberto Eco-nya berenang-renang. Tapi semiotika itu apa kan gitu ya? Semiotika sama ini nih menarik. Jadi kalau kamu lihat perkembangan selanjutnya pada semiotika itu, mereka akhirnya membangun suatu, nomor 7 mana ini kali ya? Ini kan sih, coba kita lihat. Membangun suatu persepsi yang sangat panjang ya. Coba lihat ini bukan. Ini ya. Ini kita ambil yang paling terkenalnya aja dari Saucer, itu adalah Barthes dan Derrida. Dari kirinya adalah Herbert Mead, Charles Morris, sama Sebeok. Dan paling tengahnya adalah Umberto Eco. Ternyata sebenarnya ada banyak tokoh nih, ada banyak tokohnya. Kamu silakan baca karena ini 15 menit. Kalau ini adalah mata kuliah ya, semiotika, saya jelasin satu-satu. Tapi karena ini cepet-cepet aja, ngambilnya dikit aja gitu ya. Karena bagi dua. Nah, ini adalah dari semiologi. Jadi kalau mereka adalah makna teks, inilah interaksi dari konotasi dan denotasi membentuk mitos. Kalau dia, ini adalah masalah kita harus bisa mengungkapkan jejak-jejak dan membongkar. Ini kayaknya orang-orang yang sangat kritis di sisi ini ya. Di sisi orang-orang Prancis ini. Tetapi kalau misalkan orang-orang yang dari Amerika ini gitu ya, ini symbolic interactionist, dan ini adalah semiotik, the form of idea. Kalau yang ini adalah biosemiotik, jadi dia tanda-tanda yang terjadi adalah secara biologis. Dan saya sempat ribut sama orang-orang semiotika ini. Saya ini orang-orang semiologi. Jadi ternyata kalau kamu ya, saya pernah memperkenalkan manusia adalah hewan yang berpikir.
ini adalah orang-orang yang cocok pada masalah itu, sedangkan ini mereka ngerasa bahwa ya yang berpikir nggak cuma manusia tapi hewan juga bisa berpikir, hewan juga memiliki kesadaran, alam juga memiliki kesadaran, tapi orang-orang ini kayaknya nggak ada hubungan. Mereka katakan nggak ada hubungannya, dia bilang gitu ya. Cuman manusia yang berpikir, yang lain nggak bisa berpikir, mereka cuman ingat-ingat apa dan sebagainya, mereaksi secara naluriah gitu. Akhirnya perdebatan mereka dua kelompok ini digabungkan oleh Umberto Eco yang mengatakan bahwa ya sebenarnya science as a communication function, ya apapun itu, apapun tanda-tanda itu harus mengantarkan kita kepada kebenaran, ya. Jadi ini ya, the symbol must be real and the code must be communicated gitu. Nah, makanya dia menemukan dua sisi ini ya. Dua sisi ini. Kita boleh membicarakan tanda-tanda secara bebas, Itu kesadaran-kesadaran hewan tuh ada, manusia bisa berkomunikasi dan sebagainya, tetapi hewan yang seperti apa gitu. Ternyata hewan yang paling pinter itu cuman ada lumba-lumba. Jadi ya, dan ikan paus. Ternyata hewan-hewan itu bisa berpikir kayak manusia, tapi hanya terjadi di ikan paus dan lumba-lumba. Hewan-hewan yang lain gimana ya? Mungkin ada monyet dan sebagainya, ada primata gitu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa lumba-lumba itu setara dengan manusia, itu nggak bisa, karena itu tatarannya agak berbeda. Makanya kita harus membicarakan tanda-tanda yang bisa mengantarkan kita ke kebenaran, dan itulah yang disebut dengan komunikasi. Menurut Umberto Eco, jika kamu berkomunikasi dengan tanda-tanda yang mengarahkan sesuatu yang tidak benar, itu bukan komunikasi, bukan tindakan komunikasi. Kayak gitu. Iklan itu jangan terlalu mengada-ngada, harus realistis. Kalau kamu misalkan nanti ketemu sama pacar kamu yang laki-laki ya, kamu jangan nawarin sesuatu ke pacar kamu yang aneh-aneh tuh, yang gombal banget. Ya, jadi enggak, ketika kamu melakukan itu bukan komunikasi, itu nggak tahu apa, nggak jelas gitu ya. Itu yang jelas bukan komunikasi. Itu bisa menimbulkan suatu kesadaran yang palsu misalkan. Kesadaran palsu kan punyanya Karl Marx, tidak bisa dimasukkan ke semiotika sebenarnya, tapi istilah-istilah itu ada. Istilah bahwa orang diberikan suatu gambaran realita yang sebenarnya kesempatan atau probabilitas untuk menjadi nyatanya kecil banget gitu ya. Jadi semiotika atau tanda-tanda ini kamu silahkan kaji ya, karena minggu lalu kita hubungannya dengan ini ya, dengan nomor 10 sama cultural Circuit of Culture, Cultural Studies sama Stuart Hall. Sekali ini kita berbicara semiotika, maka tugas kalian simple, kajilah tanda-tanda, apapun tanda-tandanya, nggak perlu gambar, boleh kata-kata, boleh ungkapan, istilah yang dua sisi, yang satu cenderung membuat orang mempersepsikan yang tidak benar, yang satu menjadi benar. Jadi silahkan ambil contoh kasus di mana satu tanda-tandanya bisa kamu dapatkan dari mana aja, dari seseorang, dari YouTube, dari cuitan seseorang dan sebagainya, yang sebenarnya tanda-tanda dipakai untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yang satunya lagi tanda-tanda yang mungkin terjadi. Untuk ininya ya, untuk tugasnya nanti akan saya jelaskan di Leeds. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Kayaknya udah lebih dari 20 menit. Makanya nggak efektif. Terima kasih atas waktunya. Jika kalian masih menonton video ini, terima kasih. Semoga ada kontribusi ilmu. Sampai jumpa.